Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pada pagi ini semuanya sehat dan sejahtera. Teman-teman, dari pengalaman-pengalaman yang lalu ya, saya sudah mengalami lah berbagai modifikasi ya, bongkar pasang dan lain-lain ya. Tapi ada suatu kejadian teman-teman ya, yang ini pernah saya alami juga ya. Ada teman saya waktu itu menginginkan ya suatu modifikasi ya daripada kaset ya. Nah ini ya, kaset ini tuh ingin diperbesar nih. Kebetulan sepedanya basisnya itu sepeda road yang ingin berbesar ya, menjadi ukuran-ukuran yang jadi ya minimal 36 lah, bahkan sampai 40 ya. Nah, pada saat melakukan modifikasi ya, saya sudah sampaikan ke yang bersangkutan supaya kita itu tidak hanya mengganti komponen saja ya, itu harus juga disesuaikan dengan komponen lainnya. Nah inilah teman-teman ya, andai kata kita melakukan sesuatu tinjau kembali ya, apa pengaruhnya terhadap komponen yang lainnya gitu. Andai kata kita mengganti kaset ya dengan ukuran yang lebih besar ya. Ini tentunya ya. Ini awalnya itu tentunya ada pasangannya. Ini ada pasangannya. Kan? Nah, pada saat diganti ya, ini ke kapasitas dari RD ini tentunya juga ada batasan gitu loh. Kita bisa mencek kembali berapa kapasitas wrap ya, kapasitas penangkapan daripada RD ini. Nah itu, jadi yang bersangkutan memaksakan juga ya untuk menggunakan RD yang lama ya. Itu padahal ini juga setelah diganti ya dengan yang lebih besar ya. Tentunya itu juga ada pemanjangan rantainya. Nah setelah rantai diperpanjang, disetel sedemikian rupa. Nah pada suatu ketika ya, ada suatu keadaan di mana dia agak memposisikan rantai itu miring atau cross chain ya. Nah pada saat itulah terjadi ya sesuatu lah ya, itu sulit pindah dan lain-lain. Nah itulah jadi tidak mau kita harus kembali ya meninjau ya. Jangan sembarangan mengganti kaset ya dengan ukuran yang lebih besar tanpa melihat kapasitas dari RD ini sendiri. Jadi kapasitas RD ini itu ada kapasitas untuk menangkap ya kekenduran daripada rantai, dan yang kedua kapasitas daripada lingkaran RD itu sendiri. Itu ada dua teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan suatu materi mengenai bagaimana ya atau cara memilih panjang atau jenis RD yang tepat ya, sesuai dengan ukuran. Nah ini ukuran kaset dan chainringnya. Oke, inilah yang topik yang akan saya sampaikan ya, karena rata-rata ya mungkin kita terlupakan ya bahwa suatu modifikasi itu memang ada pengaruhnya terhadap komponen yang lainnya, terutama pada saat kita memodifikasi kaset ya,
dari ukuran yang lebih kecil tentunya ya ke ukuran yang lebih besar ya, dan penggantian ukuran chainring ya daripada crank itu sendiri. Jadi konten daripada penjelasan saya kali ini adalah bagaimana memilih ya berbagai jenis ya, bukan berbagai jenis ya, ada 2 jenis ya mengenai RD, yaitu yang jenisnya standar ya, dan jenisnya ini shadow ya. Itu pertama ya, untuk disesuaikan dengan ukuran kaset ini ya, berbagai ukuran ya, dan chainringnya. Oke, nah selain jenis standar ya dan shadow ini tadi ini ya, terlebih penting itu adalah panjangnya gitu loh, panjang daripada cage ini ya, atau sangkar daripada RD ini ya, sangkar penghubung puli ini ya. Ini ada yang ukurannya yang lama ya, yang short ya. Nih, yang kedua yang kelasnya yang ya inilah termasuk kelas medium ya. Yang terakhir ya, yang panjang sekali ini ya. Ini yang long. Seperti itulah ya. Jadi ada 2 jenis ya. Pertama, gimana kita menyesuaikan terhadap jenis yang standar dan yang jenis yang shadow, dan kedua bagaimana kita mengatur panjang ini sesuai dengan ya kaset dan crank, ukuran crank dan chainring yang kita pilih. Nah, tujuannya adalah untuk membuat perputaran dari sistem drivetrain ini ya, itu berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Oke, ini mengenai penjelasan ini saya akan padukan dengan presentasi dan memperlihatkan lah ya komponen itu langsung supaya teman-teman semuanya lebih jelas. Oke, kita mulai. Untuk judul kali ini materinya adalah memilih jenis RD cage yang sesuai ukuran sprocket dan chainring. Oke, pada halaman pertama inilah kita sampaikan dulu ya suatu pengenalan ya atau pengantar lah daripada RD ini. Jadi RD itu ada 2 fungsi ini ya. Jadi fungsi RD ini yang pertama adalah memindahkan posisi rantai pada sprocket ini ya, untuk memperoleh rasio yang diperlukan. Seperti teman-teman tahu bahwa RD ini suatu alat ya untuk memindahkan rantai. Ini dengan pemindahan rantai pada COG atau sprocket yang berbeda ukurannya ini akan diperoleh ya suatu berbagai gear ratio yang diperlukan ini. Kemudian yang kedua adalah mencegah rantai tidak kendur. Nah, jadi inilah teman-teman pada kondisi-kondisi tertentu pemindahan gigi ya, kombinasi pemindahan gigi antar gigi atau sprocket ya, yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil ini akan mengkondisikan suatu kekenduran ini di sini. Jadi dengan adanya lengan sprocket ya, ini ya, lengan ini ini berfungsi sebagai suatu alat ya untuk menarik rantai ini supaya tidak kendur. Jadi mencegah rantai tidak kendur atau suatu kondisi slack ya pada berbagai tingkatan kecepatan di sprocket dan chainring. Nah inilah ini ada suatu kondisi maksimal ya dengan ketegangan rantai tertentu, yaitu kelonggaran lah ya, span movement. Jadi ada kondisi atas dan bawah ini disebutnya mid span movement. Oke, ini ada dua fungsi yang perlu kita ketahui yang sangat mendasar sekali. Itu untuk memindahkan rantai, untuk memperoleh suatu rasio yang diperlukan, dan untuk mencegah rantai agar tidak kendur. Selanjutnya, nah ini bagaimana ya jenis RD itu? Ini seperti ini. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai ada 2 jenis utama yang ada sekarang, yaitu jenis tipe standar ya, ini dengan direct mount ini ya, dan yang kedua tipe shadow. Tipe shadow ini ada suatu penghubung ya disebut
B-link ya. Ini ada atau ada tuas penghubung as pivot RD ini. Nah, ini seperti ini. Jadi pengikatannya itu pada ujung daripada B-link ini sendiri. Nah, ini ada dua karakteristik yang berbeda ya. Di mana dengan adanya B-link ini, kemampuan RD ini untuk memindahkan rantai atau berpasangan ini dengan kaset yang ukurannya bisa lebih besar dibandingkan dengan tipe direct bond ini. Selain tipe standar dan shadow, kita kembali kepada ukuran daripada lengan RD atau cage-nya itu seperti ini. Nah, jadi kita berorientasi kepada panjang delayer cage ini. Nah, ini. Jadi fungsi panjang delayer cage ini yang berbeda-beda ini untuk melayani atau mengkompensasi kemampuan dia untuk menarik atau menangkap rantai yang kendur gitu. Ini dari mulai kondisi yang paling panjang ya, yang umumnya ini dipakai untuk sepeda MTB ya, atau sepeda-sepeda yang perbedaan antara gigi besar dan kecilnya ini itu jauh ya. Ada yang sangat kecil dan sangat besar, baik itu untuk sprocket dan chainringnya. Ini ada ukuran medium, ini digunakan untuk sebagian sepeda road, sebagian juga sepeda MTB yang tidak membutuhkan suatu perbedaan gigi antara gigi besar dan kecil di sprocket atau di chainring ini yang terlalu besar. Kemudian yang short ini umum digunakan untuk sepeda lipat ya, sepeda lipat sebagian, dan sepeda balap juga ini sebagian ini. Jadi kita harus menggunakan ya suatu perhitungan tertentu ya untuk memperoleh panjang delayer cage ini yang tepat untuk berbagai pilihan yang telah kita tentukan pada sprocket dan chainring. Nah, inilah panjang ya. Inilah panjang daripada delayer cage ya, dari kedua ujung as daripada puli RD ini dihitung dalam satuan sentimeter atau milimeter ini, seperti ini. Nah, inilah yang kita ukur ya, yang kita tentukan. Nanti kita bisa lihat di tabel yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian kita mulai ke pembahasan materi seperti ini. Mengapa perlu memilih jenis atau panjang RD cage? Nah, ini yang pertama ya adalah ya menjaga tegangan rantai tetap konstan pada berbagai posisi chainring ya dan sprocket agar perpindahan gigi berjalan lancar. Seperti ini. Jadi tegangan rantai ya dengan adanya fungsi daripada RD ini itu diharapkan atau diinginkan ini konstan ini. Ya, sehingga perpindahan gigi ini bisa berjalan lancar seperti ini. Oke, ini kita buktikan teman-teman ya di prakteknya seperti ini. Ini ada suatu RD ya, satu RD yang ukurannya di sini long ya, yang long untuk melayani perbedaan gigi kaset yang sangat besar ini. Nah, ini suatu kondisi yang memang diperlukan panjang itu long. Nah, bagaimana kerja ini? Ya ini diharapkan dengan berbagai pemindahan gigi yang ini ya. Ini tegangan rantai ini akan bisa tetap konstan ini. Nah, ini kan makin naik dia tuh ke atas ya. Nah, ya, ini akan tetap konstan. Ya, kita selalu harus menghindari posisi rantai yang cross chain. Jadi kalau kita naikkan ke atas ini ya, gigi chainringnya seperti ini. Nah, ini kalau ada kata dia ke atas ya, dalam kondisi tertentu dia tidak boleh melebihi minimal ya sepertiga ya daripada posisi ini, sehingga dia akan tidak tertarik terlalu ke depan ini. Nah, inilah gunanya kita menggunakan ukuran lengan chainring yang besar ini, yang long, untuk memenuhi kemampuan RD ini melayani atau menangkap rantai ya yang selisihnya itu besar seperti ini. Oke.
Ini juga diharapkan tetap konstan seperti ini. Nah, seperti dia kalau dikata dia mau ini ke bawah juga ya, seperti ini ya, dia masih ada kemampuan untuk itu. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian untuk tujuan selanjutnya seperti ini. Untuk mencegah sangkar RD atau RD cage ini ya, menekuk jauh ke belakang atau tertarik jauh ke depan ini, yang membuat rantai terlalu kendur atau terlalu tegang. Nah inilah ya, inilah suatu kondisi di mana ini dua kondisi ini tidak diizinkan atau tidak diperkenankan. Nah, dengan kondisi rantai terlalu ke posisi RD cage, delivery cage ini ke belakang, terlalu jauh ke belakang ya, ini rantai mudah berguncang dan bergesekan. Kita ini ke sini bisa bergesekan ini. Kemudian kondisi yang kedua ini kondisi di mana RD cage ini atau delivery cage ini terlalu tertarik ke depan seperti ini. Jadi rantai dan puli RD cepat aus dan gesekan tinggi. Dengan terlalu tarik ke depan ini, tegangan rantai tentunya akan meninggi seperti ini. Sehingga komponen puli RD ya, komponen rantai ya, itu gesekannya tinggi. Sehingga menyebabkan kondisinya lebih cepat aus. Oke, coba kita praktekkan ya, kondisi seperti ini memang yang tidak kita inginkan. Kondisi untuk kondisi yang kedua ya, kita bisa melihat ya, itu ada suatu keadaan di mana posisi rantai itu kendur sekali teman-teman. Yaitu suatu posisi di mana ada cenderung cross chain seperti ini ya, contohnya. Ini kita putar ini pada kondisi chain ring ini tengah ya, dan ini juga tengah, ini normal teman-teman, masih normal ya, seperti ini. Kita turunkan ke bawah ya. Kadang-kadang teman-teman itu lupa gitu loh, posisinya kita tetap ini, dan kita akan melaksanakan goes yang nanjak. Langsung kita pindahkan ke gigi yang chainringnya ke gigi chainring yang paling kecil atau gigi 1 seperti ini. Nah itu seperti itu. Nah inilah, ini udah mulai kendur nih. Ini menyentuh ini ya. Padahal ini udah kita setel kondisinya sedemikian rupa, kondisi ini normal. Apalagi kalau kita turunkan ke bawah. Nah, ya, turunkan ke bawah. Ini sulit teman-teman turun nih. Ini udah agak kendur seperti ini. Nah, lihat. Ini kendur seperti ini. Tuh, lihat ya, kendur nih seperti ini nih. Tuh. Dia kan kendur sekali seperti ini. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini menyentuh, ini bergesekan, dan ini kendur. Karena ini terjadi cross chain seperti ini. Jadi kita harus ada posisi yang normal seperti ini. Nah, ini kembali ya. Jadi ada kuasa dari gigi untuk gigi 1 chainring ya, kita kuasa kepada gigi yang rendah juga ya, sepertiga daripada jumlah gigi-gigi ini, seperti ini. Nah, seperti inilah yang terjadi ya. Ini kita tidak inginkan, ini kendur ya, tuh. Kendur ya. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Nah, ini harus diatasi dengan tadi ukuran yang memadai, dengan catatan ya, kita tidak boleh melakukan suatu keadaan di mana rantai itu posisi cross chain seperti ini. Ini akan bermasalah tentunya ini. Nanti bisa copot dan menyentuh ini ya, menyentuh antar rantai seperti itu. Itulah contohnya teman-teman. Untuk penjelasan yang ketiga, di sini dapat kita lihat ini. Jadi untuk menghindari rantai kendur ya, slack yang dapat mengakibatkan rantai terlepas dari gigi chainring dan sprocket. Nah, panjang slack diatasi oleh kapasitas RD dalam menangkap kekenduran rantai tersebut. Kapasitas ini disebut chain wrap capacity. Ini teman-teman, untuk butir 3 tadi ya, sebelumnya saya udah jelaskan ya, seperti ini rantai kendur teman-teman, ini kendur ya, dimana karena kemampuan RD ini kurang panjang untuk bisa menangkap kekenduran ini dalam batas-batasan yang dimilikinya. Jadi RD ini memiliki kapasitas RD yang disebut chain wrap capacity. Chain wrap capacity ini nanti kita hitung dengan tabel, tergantung daripada ukuran ya, panjang lengan RD ini sendiri atau RD cage ini
seperti ini. Nah, jadi keterangannya adalah apabila panjang rantai telah disetel ya, ini semuanya telah disetel panjangnya dan tidak menyilang atau cross chain, rantai kendur yang tidak tertangkap RD cage berisiko terlepas dan dari chainring dan sprocket. Ini berisiko ya. Kondisi ini memang tidak kita inginkan dan ini bisa terjadi karena cross chain atau ya ukuran daripada derailleur cage ini kurang panjang seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi penjelasannya tadi udah ada ya di butir 2 prakteknya ya, di mana kita tidak menginginkan rantai kendur seperti ini. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari karena bisa berisiko ya, rantai bisa lepas atau terjepit di sela-sela FD ini atau bahkan di sela-sela rantai di sela-sela antara kaset dan jari-jari, atau dia bisa keluar seperti ini. Bisa juga dia terjepit di antara plate ini, inner dan outer plate daripada derailleur ini, lengan derailleur ini. Kita berlanjut ke butir yang keempat. Apa yang mesti diperhatikan di sini adalah yaitu membatasi gerakan rantai naik turun ya, span movement atau guncangan agar rantai tidak menghantam chainstay seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada suatu kondisi dia pada saat sepeda berjalan ke suatu kondisi medan yang buruk ya. Ini pasti ini terpental-pental ini. Jadi ini ada kondisi dia terturun ke bawah dan ke atas. Jeda antara bentangan bawah dan atas ini disebut mid span movement. Ini akan bergerak berfluktuasi ya, memantul atas dan bawah. Jadi keterangannya adalah memilih jenis atau panjang RD yang tepat mengurangi span movement rantai yang dapat menggesek chainstay seperti ini. Nah, oke, kita coba lihat ya prakteknya seperti apa. Jadi untuk penjelasan ya, menghindari span movement ya, rantai ini sebagai berikut. Jadi andai kata kita memilih ya panjang RD cage ini kurang panjang ya, jaraknya kurang ya, menyebabkan rantai ini bisa kendur pada suatu kondisi tertentu ini. Nah, contohnya seperti ini. Yang tadi ya, teman-teman ya. Ini ada suatu kondisi dia itu memang kendur. Nah, ini seperti ini. Ini dalam kondisi ini agak kendur, andai kata tidak diatasi oleh suatu tarikan ya untuk meningkatkan kenduran ini yang baik dari lengan panjang lengan RD yang cukup, ini akan kendur sekali teman-teman. Bahkan pada kondisi tertentu seperti ini ya, dia melewati jalan yang buruk, ini bisa mental-mental, terpental-pental seperti ini. Nah, maka itu di sini sering-sering kita gunakan pelapis dari karet atau bahan isolasi lainnya untuk menghindari cat ini lecet. Dan bahkan untuk desain frame tertentu, konstruksi chainstay ini agak ke bawah gitu loh, agak ke bawah seperti ini, sehingga menghindari rantai ini membentur chainstay pada saat dia ada kelonggaran tertentu. Nah, inilah yang perlu dihindari agar rantai ini ya itu tidak terpental-pental terlalu jauh ya, dengan kestabilan tegangan rantai yang diatur oleh panjang dari RD cage ini. Inilah gunanya panjang RD cage yang tepat untuk menghindari rantai ini terpental-pental dengan cara mengatur tegangan rantai ini selalu konstan. Nah, seperti itulah penjelasan teman-teman. Untuk penjelasan yang terakhir, ini akan saya sampaikan ini. Jadi meningkatkan penyaluran tenaga gowes dengan berkurangnya gesekan pada mekanisme drivetrain, yaitu rantai ya, ada puli RD di sini ya, chainring dan kaset. Chainring ini, kemudian ini single dan kaset. Jadi perlu kita ketahui bahwa gesekan pada sistem drivetrain ini memang menyita gesekan pemindahan daya ya, dari pedal kita ya ke roda itu paling besar teman-teman. Yaitu terjadi pada gesekan itu ya, gesekan di setiap sambungan rantai ini pada saat menekuk dan memanjang ini seperti ini ada perubahan-perubahan di mana terjadi gesekan.
Nih, di sini ya. Yang kedua, gesekan itu terjadi selain di rantai itu sendiri, gesekan itu terjadi pada rantai dan gigi chainring ini. Jadi pada saat rantai bertemu dengan gigi chainring ini terjadi gesekan seperti ini ya. Di sini ada rollernya, di tiap-tiap segmen dari rantai ini ada rollernya sehingga bergesekan dengan chainring ini. Demikian juga gesekan terjadi pada antara rantai dengan gigi sprocket ini di sini. Sama terjadi yang di chainring juga ya. Bahkan ini menekuknya bisa lebih bervariasi. Di samping itu juga pada saat pemindahan ya, itu juga ada gesekannya antara rantai dengan gigi sprocket. Nah, kemudian ini terjadi juga gesekan ini di sini. Gesekan antara rantai dan puli RD. Bahkan ini gesekannya cukup besar karena ini menekuknya kecil, teman-teman ya. Ini menekuknya ke arah dalam, di sini kemudian arah keluar. Jadi diputar ke arah dalam, diputar ke arah luar secara bolak-balik dengan kecepatan tertentu ini. Oke, jadi gesekan terjadi antara rantai dengan puli RD seperti ini. Oke. Nah, jadi gesekan restrain ya, ini ya. Itu akan lebih kecil atau berkurang pada tegangan rantai yang konstan seperti ini. Jadi memang perlu sekali kita memperhatikan tegangan konstan ini ya, yang akan diperoleh dengan panjang RD dan jenis RD yang tepat seperti ini. Nah, penjelasannya adalah tegangan konstan dapat diperoleh dari ini. Penyetelan panjang rantai yang tepat. Nah, ini kita pada saat kita modifikasi atau mengganti, mengupgrade atau merakit ya, kita harus perhatikan ya. Ini ada suatu videonya di mana kita bagaimana cara menyetel tegangan rantai dengan mengatur panjang rantai yang tepat ini. Sebenarnya sasarannya ini bukannya kepada panjang rantai. Panjang rantai hanyalah suatu cara untuk menjaga kondisi tegangan rantai ini ya, itu secara konstan dengan membatasi gerakan dealer cage ini agar tidak terlalu jauh tertarik ke depan dan tidak terlalu tertarik atau ke arah belakang ya, yang terlalu jauh juga. Nah, kemudian ada satu syarat lagi adalah rantai tidak menyilang. Ini cross chain seperti ini. Ini sering tidak kita sadari pada saat kita goes ya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian panjang RD cage yang sesuai ukuran chainring dan sprocket digunakan. Nah, inilah kita penting untuk mengukur panjang RD cage ini ya, yang sesuai ukuran chainring dan sprocket yang digunakan. Jadi pada dasarnya tahapannya itu adalah ya tadi, kita gimana mendapatkan ini ya, setelah kita menentukan ukuran chainring dan sprocketnya atau kasetnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih kepada suatu tahapan ya, tahapan bagaimana ya kita menentukan jenis dan panjang RD cage seperti ini. Jadi untuk tahapan-tahapannya adalah ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, hal yang mendasar untuk kenyamanan bersepeda adalah menentukan ukuran chainring dan sprocket. Nah, ini. Jadi memang dasarnya ya kita harus menentukan ukurannya. Ini untuk crank double, crank single ataupun crank triple itu ya dengan ukuran tertentu. Demikian juga sprocketnya. Jadi pada dasarnya yang diperhatikan itu adalah selain speed ya, yang merupakan suatu kenyamanan untuk memperoleh perubahan gigi yang kecil ya, sehingga terjadinya terlalu besar. Yang terpenting adalah besarnya, teman-teman. Besarnya ukuran sprocket ini ya, yang terbesar dan terkecil. Di sinilah terjadi gear ratio. Kemudian juga dengan jenis crank tertentu, single, double. Single itu tentunya tidak ada ya perbedaannya. Dengan double dan triple kita akan memperoleh chainring terkecil dan terbesar. Ini untuk memperoleh gear ratio tertentu. Nah, setelah kita mendapatkan suatu gear ratio ya dari ukuran chainring dan sprocket tersebut, nah, kita dapat menghitung selisih maksimal panjang rantai yang harus ditangkap RD cage. Nah, RD cage ini ada suatu besaran di mana chain rate capacity, di mana dia mempunyai kemampuan untuk menangkap atau membuat rantai itu tegang dengan ukuran-ukuran tertentu di sini.
Kemudian setelah nilai slack atau nilai kekenduran diketahui, dapat ditentukan jenis atau panjang RD cage yang tepat dari masing-masing chain wrap capacity RD masing-masing. Nah inilah, jadi pada dasarnya ya kita menentukan dulu ya, memilih ukuran chainring dan sprocketnya, kemudian kita menentukan ya pilihan jenis RD cage-nya ini kebetulan untuk yang panjangnya yang bisa long, medium atau short. Kemudian juga kita harus memperhatikan juga ini tipenya tipe standar atau tipe brace, tipe shadow ini seperti ini. Nah, dengan pemilihan tempat ini kita akan mendapatkan ya suatu tegangan rantai ya yang sama ya di setiap pemindahan gigi di chainring ataupun di sprocket. Kemudian tahapan selanjutnya adalah panjang slack rantai pada crank triple. Nah ini ya, sama dengan crank double. Jadi untuk crank triple ini ya kita ngitungnya juga sama. Itu dari selisih gigi COG terbesar ini dan terkecil. Ya. COG atau chainring terbesar dan terkecil. Ini seperti ini. Jadi untuk crank triple kita memilih ukuran chainring yang terbesar dan terkecil ini sebagai gear ratio untuk menentukan chain wrap capacity. Nah kemudian untuk chainring single seperti ini hanya dihitung dari selisih gigi COG pada sprocket saja. Jadi untuk chainring single ini kita tidak menghitung perbedaan gigi chainring karena ini tunggal. Jadi kita hanya menghitung kapasitas dari sprocket itu ya, kapasitas daripada RD itu hanya dari perbedaan gigi sprocketnya aja seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir ini jenis atau panjang ya RD cage juga berkorelasi langsung dengan gear range ini sebagai indikator performance sepeda. Semakin tinggi nilai gear range dibutuhkan ukuran RD cage yang semakin panjang. Ini teman-teman, kita tahu bahwa ya gear ratio itu adalah perbedaan gear ratio uphill ya, perbedaan gigi kecil di chainring ya dan gigi besar di sprocket. Kemudian untuk gear ratio high speed ada perbedaan gigi chainring ya, rasio atau perbanding gigi chainring di kerennya chainring yang terbesar dengan gigi dari sprocket yang terkecil, perbandingan seperti itu. Nah, jadi perbandingan ya antara gear ratio high speed dibagi dengan gear ratio uphill akan menghasilkan gear range. Nah, gear range ini. Nah, makin besar gear range ini dibutuhkan RD cage juga yang semakin panjang, teman-teman. Jadi performance sepeda yang tinggi ya itu bisa dicirikan dari RD cage yang semakin panjang seperti ini. Seperti ini ya, umumnya ya. Untuk menginginkan suatu gear range yang besar ya, ini harus ya RD cage semakin panjang. Oke. Jadi seperti itulah kondisinya. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah pemilihan jenis RD cage itu tergantung dari ukuran chainring dan sprocket. Nah ini ukuran chainring dan sprocket tentunya ini kita telah menentukan ya terlebih dahulu atau kita hitunglah ya desain daripada chainring dan sprocket ini untuk memperoleh gear ratio uphill dan gear ratio high speed yang kita inginkan. Oke, jadi baru kita bisa menentukan panjang daripada RD cage ini. Nah, kemudian jenis RD cage yang tepat menentukan kelancaran operasional RD ya ini dan penggunaan dan pengurangan gesekan pada mekanisme drivetrain. Nah ini, jadi pada dasarnya apa yang kita pilih dengan panjang RD yang tertentu yang harus sebanding dengan ukuran chainring sprocket ini itu akan melancarkan lah ya, operasional daripada RD dan pengurangan gesekan. Inilah teman-teman yang utama yang kadang-kadang kita agak abaikan ini. Asal aja menggunakan jenis atau kepanjangan daripada RD, tapi kita tidak memperhatikan
kemampuan atau perubahan daripada gigi yang terbesar dan yang terkecil seperti ini. Oke, untuk tabelnya ya, itu akan bisa teman-teman download ya dari ini nanti ya, kita perhatikan ya, di mana kita akan dengan mudah memilih jenis RD cage dan kapasitas sprocket ya, atas dasar kapasitas sprocket dan delayer cage seperti ini. Oke, teman-teman, inilah tabelnya ya. Tabelnya untuk memudahkan kita semua memilih panjang lengan RD dan jenisnya ini. Jadi tabel ini adalah tabel yang telah saya kompilasi dari berbagai sumber ya, sehingga menjadikan standar lah, bisa menjadikan acuan atau standar ya. Di sini ada kolomnya panjang RD cage, kemudian ini suatu contoh aja. Di sini ada kode ukuran ya untuk Shimano, SRAM dan Compagnolo ya. Compagnolo ini biasanya tuh dengan kode-kode seperti ini ya. Untuk Shimano ada kode SS, SG dan SGS untuk yang pendek dan yang panjang. Kemudian ini untuk SRAM dan ini untuk Compagnolo. Nah, ini jarak rata-rata ya, jarak rata-rata untuk panjang lengan. Di sini untuk short antara 50-70 ya, dan untuk yang panjang lengannya long ini 98 sampai 114. Ini bervariasi ya, bervariasi tergantung dari produknya. Tapi rata-rata seperti inilah. Nah, kemudian kita juga memiliki di sini kolom kapasitas sprocket maksimal. Jadi dengan jenis RD tertentu yang kita pilih, ini ada kapasitas sprocket ya, atau kaset yang bisa digunakan. Ini hanya seperti ini. Untuk yang short antara 28 tit sampai 30 tit ya, ini untuk yang shadow ya, ini standar yang shadow. Kemudian untuk medium seperti ini standarnya. Untuk yang long ini lebih besar ya. Tapi yang untuk standar ini hanya sampai 32 tit. Kemudian yang untuk shadow ini bervariasi ya, antara 36 sampai 46 tit. Nah, kemudian di sini ada standar yang ditentukan oleh pabrikan ya. Pabrikan di mana di sini ada kapasitas RD cage ya, delayer cage ini seperti ini. Dan selain ukuran sprocket yang udah hanya bisa dipenuhi seperti ini, kita juga memiliki kapasitas RD cage seperti ini, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini kemudian kolom gear range. Gear range ini hanya sebagai informasi bahwa rata-rata penggunaan kapasitas RD seperti ini, gear range seperti ini. Jadi di sini ada suatu penjelasan ya. Sini bahwa jenis RD cage yang dipilih tepat atau di atas kapasitas delayer cage. Hasil perhitungan jumlah gigi sprocket dan chainring pada tabel 3. Nanti kita lihat tabel 3 ya. Jadi pada dasarnya gear range ini ya. Jadi pada dasarnya pemilihan RD cage ini, nah ini kita harus pilih tepat pada ukuran ini atau di atasnya kapasitas ini. Seperti ini. Jenis ininya. RD cage-nya ini untuk apa? Untuk memenuhi kemampuan ini. Jadi tidak boleh di bawah daripada kapasitas ini, harus di atasnya. Jadi andai kata kita menggunakan ukuran yang short, tidak apa-apa kita menggunakan yang medium. Ya, tapi sia-sialah. Jadi kalau kita short memang harus short. Kalau kita dapatkan suatu perhitungan kapasitas perbedaannya itu, wrap capacity-nya itu di sininya medium ya, kita tidak apa-apa menggunakan yang long seperti ini. Nah, inilah seperti ini ya. Kemudian RD dapat melebihi kapasitasnya 20% dengan syarat tidak terjadi posisi rantai cross chain setiap pindah gigi. Nah, pada dasarnya ada beberapa penyetelan atau desain ya daripada pasangan chainring dan sprocket itu yang memang besar ya, teman-teman. Besar sehingga melebihi ini. Nah, penggunaan kaset yang long pun ya ini tidak bisa mengcover seperti ini. Nah, tapi kemampuan RD juga ada, teman-teman ya. Dia mempunyai kapasitas cage ekstra kurang lebih 20%. Jadi andai kata perhitungan diperoleh suatu
nilai yang besar seperti ini ya seperti ini ya, yang besar, kita dimana di sini kapasitas maksimal long ini bisa di-expand menjadi lebih besar lagi, sebesar kurang lebih 20% seperti ini. Nah, kemudian di sini ada penjelasan untuk ini, yang 12 speed, teman-teman. MTP 12 speed single chain ring dengan sprocket 51, ini ya, itu bisa menggunakan jenis RD medium cage, tipe shadow yang kapasitas 51. Nah, biasanya untuk MTB ya, yang single speed ini ya, dia bahkan tidak menggunakan long, karena perbedaan wrap capacity itu tidak terlalu besar. Dia hanya bermain di perbedaan kapasitas sprocket 10 sampai 51. Jadi cukup dengan medium cage seperti ini, Tapi memang ini jenis dari RD-nya itu tertentu ya, khusus untuk 12 speed ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk menjelaskan ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ada klasifikasi ya dari gear range ini. Gear range ya, yang akan mencirikan suatu kondisi tertentu daripada karakteristik atau performa sepeda. Umumnya gear range yang sempit ini ya, itu di bawah 400% nilainya ini. Ini termasuk performa rendah ini, seperti ini. Jadi kemampuan untuk kecepatan dan kemampuan menanjak itu level menengah, rendah, menengah. Ini seperti ini. Digunakan pada sepeda non-upgrade ya, untuk Shelly, komuter, ontel, jengki, fiksi, dan BMX seperti ini. Kemudian untuk yang di atas ini 400 sampai 550% ini untuk sedang dan menengah ini sama, teman-teman ya, seperti ini. Tapi ini untuk kecepatan ini menengah tinggi ini kecepatannya. Kemampuan menanjak level menengah nih, seperti ini. Nih contoh-contohnya. Kemudian, nah ini untuk yang di atas 550 ini extraordinary ini, teman-teman. Ini seperti ini. Ini klasifikasinya memang lebar, perbedaannya besar antara gigi yang paling besar, baik itu yang di sprocket dan di chainring, dengan gigi yang tingginya ini. Jadi klasifikasi ini lebar dan performance ini tinggi. Jadi ini kecepatan ini sama dengan ini, tapi kemampuan menanjaknya level tinggi. Ini contoh-contoh sepedanya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan teman-teman ya menghitung rep capacity ya daripada RD ya, kita bisa masukkan nih ya. Kalau untuk contohnya untuk single crank ya, misalnya ini single crank, ini kapasitasnya misalnya ini 51 misalnya. 51 ya, terbesarnya, gigi terkecilnya ini misalnya 10, teman-teman ya. Ini 10 seperti itu. Ini. Nah, ini dengan jumlah gigi ya terbesar 51 dan 10, kita akan mendapatkan ini kapasitas RD ya, di rear cage, kapasitas RD cage ini seperti ini 41. Kalau kita lihat ya, ini akan membutuhkan, nah ini seperti ini 41. Nah ini, teman-teman. Nah, adanya di sini, teman-teman, ini. Nah, sini tepat ya, bahwa penjelasan ini ya, ini tadi ya, ini memang hanya membutuhkan tipe medium nih, seperti ini. Dengan gear range antara 400 ya sampai 550% ini, seperti ini gear range-nya. Jadi memang sepeda dengan single chain ring ini kapasitas performance ini tidak bisa tinggi, teman-teman. Ini hanya kelas menengah aja ini, seperti ini. Nah, contohnya seperti yang tadi. Kemudian kalau kita beralih ke contoh yang lain ya, ini misalnya untuk ukuran sprocket ini yang double dan triple di sini ya. Misalnya ini ukuran sprocketnya ini, ukuran sprocketnya untuk yang terbesar, kita misalnya masukkan 40 ya, 40 teeth di sini. Nah, kemudian ini yang terkecilnya sprocketnya ini 11 misalnya. Oke, di sini ukuran chainring ini. Chainring ini kita peroleh misalnya 44 lah ya. 44. Nah, seperti ini. Kemudian chainring yang kecil ini biasanya 22, teman-teman. 22. Seperti itu. Nah, ini akan kita dapatkan nih ya. Suatu besaran ya, besaran seperti ini. Nih. Jadi nilainya itu
kapasitas RD cage ini 51. Ini 51. Seperti ini. Nah, 51 adanya di atas ini. Ini. Jadi ini memang harus menggunakan tipe long ya. Nah, kapasitasnya juga ini di atas ini 550. Jadi performance-nya ini performance tinggi ini. Seperti ini nilainya nih. Nah, seperti itu nilainya. Jadi akan kita peroleh suatu keadaan di mana memang gearage ini nilainya tinggi teman-teman seperti ini. Nah, untuk contoh yang lain ya, misalnya kita gunakan untuk sepeda road ya, road itu rata-rata ini misalnya di sini chainringnya ini yang sprocket ini yang ada yang kurang 32 ya sini atau 28 lah, 28 ya. 28 di sini gigi terkecil juga 11. Nah, untuk gigi yang atas ini dia biasanya ukurannya 52 ini atau 50 lah ya. 50. Kemudian terkecil di sini gigi yang keduanya sini ukurannya 34 ya. 34. Seperti itu. 34. Nah, ini nilai kapasitas RD cage ini 33. Nah, kita lihat di sini teman 33. Seperti ini. Nih. 33 ya. 300 ya. Nah, ini. Di sini. Nah, ini 33. dengan gear range 374% ya. Di sini adanya nih. Jadi memang ini rendah gitu loh. Jadi untuk sepeda road yang dengan gigi yang jedanya kecil ini memang performanya ya rendah. Dia bisa cepat, tapi jedanya untuk menanjak atau kemampuan untuk menanjak itu kurang teman-teman. Sehingga dengan hanya dibutuhkan ini, butuhkan ukuran panjang ini cukup short aja nih, seperti ini. Adanya di sini, seperti ini. Nah, kapasitas itu juga tadi standar 28 saya masukkan ya. Tekan 28, bisa juga shadow di sini ya, 28 ya. Nah, seperti ini. Jadi harus terpenuhi lah suatu kondisi seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah cukup jelas ya bahwa dengan tabel kita isi ya, kolom yang pink ini ya, kita isi kolom yang pink ini sehingga kita mendapatkan suatu kondisi tertentu dari yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Kita kembali lagi teman-teman ya, ini tadi ada kekeliruan saya ngisinya kolomnya keliru sehingga tidak berbunyi. Nah, untuk yang single chainring misalnya kita pilih tadi 50 terbesar itu sampai 51 ya. Oke, yang terkecil ini tadi 10 seperti ini. Tadi saya salah memasukkan. Oke, seperti ini. Nah, seperti inilah. Nah, inilah. Ini teman-teman ya. Sorry, tadi saya salah masukkan ini. Jadi ada selisih gigi ini 41 tit ya. Kapasitasnya juga sama, kapasitas RDK-nya 41 tit adanya di daerah sini teman-teman. 400 di sini lah. Seperti ini. Nah, ini. Jadi kita memang ininya agak bergeser ke 510 seperti ini ya. Ada yang di sini. Nah, ini seperti ini. 41 di sini adanya. Teman-teman jelas ya bahwa kita hanya butuh untuk sprocket ini ukurannya medium ya. Dengan kapasitas ini seperti ini di sini. Ya. Ini seperti ini. Sehingga kita mendapatkan suatu nilai yang seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi inilah teman-teman ya, suatu solusi untuk kita memudahkan memilih panjang dari RD cage. Teman-teman, tadi telah saya sampaikan semua pembahasan ya, betapa pentingnya kita menentukan jenis ya. Jenis RD ya. Baik itu yang standar ataupun yang shadow. Kemudian yang paling mendasar adalah panjangnya ya, panjang daripada RD cage ini ya. Ini terus terang memang agak jarang yang kita perhatikan ya, karena memang seolah-olah ya kita goes itu tidak ada masalah, padahal ini juga sangat penting ya untuk kita perhatikan. Dasarnya adalah ukuran daripada sprocket ya, dan chainring. Oke, inilah yang menjadi dasar pemilihan RD cage yang tepat ya untuk kita pilih. Tidak ada salahnya juga teman-teman bisa mencek apakah RD yang kita gunakan ya, yang kita gunakan itu sudah tepat.
Oke, Danis, baik, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mudah-mudahan penjelasannya ada manfaatnya, karena ini bersifat teknis dan bisa dipertanggungjawabkan akurasinya. Dari Danis, baik, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.